Bab 6 Surat Undangan. Zeng Maner tercengang. Dia tidak pernah menyangka kakeknya akan mengatakan hal seperti itu. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk berkontribusi pada kebangkitan keluarga Zeng. Yang lain belum memiliki kesempatan ini. Petik 2. Ya, jika Tuan Siang mencari saya pasti rela berkorban untuk keluarga. Tidak seperti beberapa orang yang mengudara. Menurut Anda betapa mulianya Anda. Petik 2. Ya, Zeng Maner. Ini awalnya salahmu. Dan kamu harus bertanggung jawab. Merupakan kehormatan bagimu untuk memilikimu. Kata-kata ini sangat kejam. Wajah Zeng Maner sangat memucat. Melihat ekspresi agung Tuan Zeng, dia akan berbicara. Tiba-tiba, Ye Hao maju selangkah dan menghentikan Zeng Maner di belakangnya. Lagi pula, bukankah kamu hanya ingin berpartisipasi dalam makan malam investasi? Apakah perlu menunjukkan wajah jelek seperti itu? Hubungi nomor ini aku. Kirimi aku undangan makan malam terbaik. Setelah Ye Hao selesai berbicara, dia menutup telepon dengan rapi. Ada keheningan di arena, dan sekelompok orang menatap dengan mata terbelalak. Setelah beberapa saat, saya tidak tahu siapa yang tertawa terbahak-bahak dengan "Uci". Segera setelah itu, semua orang tertawa. Hahaha, aku tidak bisa melakukannya. Apakah ini gila? Aku tertawa sampai mati. Petik 2. Surat undangan untuk makan malam investasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditunggu oleh banyak keluarga di kota Nanhai. Tetapi dia ingin seseorang melakukannya mengirimkannya hanya dengan satu panggilan telepon. Apakah dia mengalami penyakit mental? Zeng Maner, kirim suamimu yang tidak berguna ke rumah sakit sesegera mungkin. Petik 2. Pergilah dan katakan bahwa ini adalah menantu dari keluarga Zeng. Kamu tidak malu. Tapi kami malu. Tertawa satu demi satu. Zeng Maner memandang Ye Hao dengan ekspresi rumit. Dan sederet air mata mengalir perlahan. Pada saat seperti ini, mengapa kamu masih menambah masalah? Tidakkah menurutmu aku tidak cukup sengsara? Zeng Ziong melirik Zeng Maner. Dan tertawa. Zeng Maner, kamu baik untuk tidak ada suami yang gila. Bukan? Tidakkah menurutmu dia bisa membantumu? Tuan Zeng menamparkan meja dengan keras. Dan berkata dengan marah, oke. Leluconnya sudah selesai. Jangan buang waktu yang berharga. Cepat dan tanyakan pada bos. Jika kamu tidak pergi. Pada saat ini, seorang pria berjas dan sepatu kulit masuk dan berkata dengan lantang, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Zeng? Saya diperintahkan untuk mengirim surat undangan untuk mengundang keluarga Zeng untuk hadir malam ini makan malam investasi Anda. Setelah berbicara, pihak lain meninggalkan surat undangan dan pergi. Dalam sekejap, ejekan penonton berhenti tiba-tiba. Semua orang menatap Ye Hao dengan kaget. Menakjubkan. Tidak ada yang menyangka seseorang benar-benar mengirim surat undangan. Surat undangan untuk pesta investasi perusahaan investasi Ye. Ini adalah sesuatu yang ingin diraih oleh banyak keluarga kaya di kota Nanhai. Pada akhirnya, setelah Ye Hao mengucapkan sepatah kata pun, seseorang menyampaikannya secara langsung. Ini, menantu yang tidak berguna ini. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang sangat besar? Memikirkan hal ini, Tuan Zeng merasa menyesal. Jika dia tahu bahwa Ye Hao sangat cakap, dia seharusnya memperlakukannya dengan lebih baik. Tuan Zeng tanpa sadar berkata, menantu saya. Semua orang salah paham tentang Anda sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda juga naga di antara manusia. Mulai sekarang, Anda akan bersama Maner. Hiduplah dengan baik. Saya setuju dengan pernikahan Anda. Petik 2. Zeng Maner juga terlihat aneh. Tanpa diduga, sebenarnya akan ada surat undangan. Adapun anggota keluarga Zeng lainnya, mereka semua menatap Ye Hao dengan mata tersanjung saat ini. Zeng Ziong bahkan maju selangkah. Menjilati berkata dengan wajah lurus, kamu Hao. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Jangan khawatir tentang ketidakbahagiaan di masa lalu. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Sebelum Zeng Ziong selesai berbicara, teleponnya berdering tiba-tiba Zeng Ziong tanpa sadar menekan speakerphone. Di telepon, suara Siang Dongliu terdengar, Ziong, saya bekerja keras untuk mendapatkan surat undangan makan malam investasi malam ini. Petik 2. Bantu saya memberitahu orang tua itu. Untuk menunjukkan ketulusan saya telah mengirim seseorang untuk mengirimkan surat undangan. Dan orang itu seharusnya sudah tiba. Petik 2. Anggota keluarga Zeng
yang berusaha menyenangkan Ye Hao, tertegun. Kemudian, mereka semua mengerti dalam sekejap. Surat undangan ini dikirim oleh seseorang yang diatur oleh Xiang Dongliu. Ternyata dari awal sampai akhir, tidak ada hubungan dengan Ye Hao. Setengah sen. Ye Hao hanya berpura-pura menelepon. Tepat pada waktunya untuk mengirim surat undangan ke manajer umum. Sampah ini, gila, untungnya. Mereka sangat sopan sekarang melihat. Ke belakang sekarang. Itu memalukan. Tanda seru. Keluarga Zeng. Keluarga kaya. Benar-benar membiarkan menantu laki-laki yang tidak berguna bermain-main. Semua orang memandang Ye Hao. Ingin menendangnya sampai mati. Terutama Tuan Zeng. Dia dengan rendah hati menyanjung Ye Hao. Pada saat ini, wajah Tuan Zeng memucat. Dia membanting meja dan memarahi dengan marah. Kamu sia-sia. Kamu sia-sia. Kamu tidak memiliki keterampilan dan berani berbicara omong kosong. Petik 2. Apakah itu berarti orang dewasa memiliki banyak? Orang seperti Tuan Xiang ditakdirkan untuk menjadi naga di antara manusia. Masa depan tidak terbatas. Petik 2. Dan kamu. Suami yang tidak berguna. Sederhana, hanya idiot. Sampah. Itu hal yang memalukan. Keluar dari sini sekarang. Ye Hao terdiam. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Dan Zeng Maner tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia masih memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Tetapi saat ini dia sangat malu. Dan dia membeku di lapangan. Keluarga Zeng memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat badut. Tuan Zeng bahkan tidak repot-repot melihat Zeng Maner saat ini. Tetapi menerima surat undangan dan tidak bisa meletakkannya. Surat undangan ini mengizinkan 2 orang untuk menghadiri makan malam. Saya memutuskan. Keluarga Zeng menantikannya. Jika mereka bisa pergi ke makan malam ini. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka akan memiliki lebih banyak hak untuk menyombongkan diri. Masa depan. Tuan Zeng merenung sejenak. Dan berkata. Zeng Ziong. Zeng Qiuzi. Kalian berdua pergilah. Zeng Ziong tampak terkejut. Dan berkata. Kakek. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Zeng Qiuzi adalah Zeng Maner, dia juga tampak senang. Kakek. Saya pasti tidak akan malu menjadi seperti seseorang. Setelah selesai berbicara. Zeng Qiuzi melirik Zeng Maner dengan penuh kemenangan. Zeng Maner menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Tuan Zeng berkata lagi. Sekarang kami memiliki surat undangan. Tetapi kami tampaknya tidak memiliki proyek yang bagus. Mari kita bicarakan. Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan investasi? Zeng Ziong berpikir sejenak. Dan berkata, kakek. Masih ingat tanah di pusat niaga? Bukankah Zeng Maner sedang mengerjakan proposal proyek untuk tanah itu? Petik 2. Dia tidak memiliki keterampilan lain. Dan manajemen perusahaan berantakan. Tetapi dia dapat menulis rencana proyek. Biarkan dia mengambil rencananya. Dan saya akan mengajukan investasi dari keluarga Ye atas nama Zeng keluarga. Petik 2. Jika kita dapat mengambil kesempatan ini untuk merangkul paha perusahaan investasi Ye, keluarga Zeng kita akan dengan tegas menjadi jajaran keluarga kelas 1 di kota Nanhai. Keluarga Zeng semua mengangguk. Nyatanya, mereka semua tahu. Zeng Maner sangat cakap. Selama bertahun-tahun, dia telah membawa banyak proyek bagus ke keluarga Zeng dan menghasilkan banyak uang. Tapi Zeng Maner terlalu jujur, bahkan tidak egois. Jika dia mengambil posisi itu, tidak ada yang akan memiliki kesempatan di perusahaan memancing untuk minyak dan air. Jadi semua orang tidak pernah menginginkan Zeng Maner berada di posisi itu. Namun, wajar jika memintanya membuat rencana. Siapa yang menjadikannya bagian dari keluarga Zeng? Tuan Zeng mengangguk dan melirik Zeng Maner. Berkata, Maner, berikan Ziong proposal proyek pusat bisnis. Zeng Maner menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah kerja keras saya dalam mempersiapkan setengah tahun. Zeng Ziong ingin mendapatkan investasi. Jadi dia menulis rencananya sendiri. Zeng Ziong mencibir dan berkata, Zeng Maner, apa kerja kerasmu? Proyek pusat bisnis milik keluarga Zeng, bukan milikmu. Petik 2. Karena kamu berasal dari keluarga Zeng, kamu harus mengajukan lamaran setelah kamu membuatnya. Petik 2. Mungkinkah kamu ingin melihat keluarga Zeng kita gagal mendapatkan investasi dan diinjak-injak oleh keluarga lain? Petik 2. Keluarga Zeng lainnya mendengar kata-kata itu. Dan mereka juga angkat bicara.
Benar, proyek dapat dibuat. Kita semua mendapat manfaat. Petik 2. Pada saat kritis ini, kamu telah mengkhianati keluarga dengan menyembunyikan buku perencanaan. Petik 2. Zheng Maner, perusahaanmu telah kehilangan 5 juta yuan, dan keluargamu belum menetap denganmu. Kamu masih tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidakkah kamu menyesal sampai kami mengirimmu ke penjara? Apakah Anda masih ingin menemukannya sendiri? Investasi. Apakah Anda seperti suami pelit Anda? Apalagi yang Anda lakukan selain menjalankan kereta dengan mulut penuh? Tuan Zheng mengerutkan kening dan berkata, Zheng Maner, masalah ini terkait dengan masa depan keluarga. Segera serahkan rencananya. Jika tidak, keluarga Anda akan sepenuhnya keluar dari keluarga Zheng. Melihat reaksi semua orang, Zheng Maner merasa merinding di sekujur tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk keluarga Zheng, tetapi hal-hal baik tidak pernah terjadi padanya. Sekarang, bahkan surat perencanaan yang dia kerjakan dengan sangat keras tulis mereka semua akan direnggut. Melihat ekspresi mencibir dari keluarga Zheng, Zheng Maner hanya sangat kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk keluarga Zheng, dia akan selalu mendapatkan hadiah dan dukungan semua orang. Tapi sekarang sepertinya dia sangat naif. Tidak peduli berapa banyak dia membayar untuk keluarga Zheng. Selama kepentingan orang-orang ini tersentuh, mereka tanpa ampun akan menginjak dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, rasa ketidakberdayaan yang mendalam membuncah dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak menangis sama sekali, tetapi mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Zheng Zi meliriknya dengan cepat, dan berkata dengan mengejek, ditulis dengan baik. Karena Anda sangat mampu. Jika Anda, saya akan menulis beberapa buku perencanaan lagi di masa depan, dan Anda hanya akan berguna untuk ini. Petik 2. Ye Hao, yang menonton dari samping, merasa sakit di hatinya. Bagaimana Zheng Maner sampai di sini selama ini? Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, Maner, apakah kamu ingin pergi ke pesta makan malam? Petik 2. Sebenarnya, pesta makan malam ini hanya untukmu. Petik 2.